Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran Hukum Acara Peradilan Agama dan saudara-saudari yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Nindya Oktavia dengan NIREM 1207 192303 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Ibnu Sina Batam tahun ajaran 2019-2020. Dengan adanya saya di sini ingin mempresentasikan bahan ajar dengan judul Kekuasaan Peradilan Agama. Sebelum saya membahas materi terkait lebih dalam, sebaiknya saya menjelaskan apa saja pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian pengadilan agama. Yang kedua, kekuasaan peradilan agama. Yang ketiga, perubahan undang-undang tentang peradilan agama. Yang keempat, kewenangan pengadilan agama. Baiklah, kita mulai ke materi pokok pertama, yaitu pengertian pengadilan agama. Pengertian pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara atau bangunan tempat mengadili perkara. Sedangkan pengertian pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Baiklah, selanjutnya kita ke materi pokok yang kedua, yaitu kekuasaan peradilan agama. Kekuasaan lingkungan peradilan agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. Terdapat 5 tugas dan kewenangan yang diamanatkan, meliputi fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah. Kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan. Pengadilan agama berkuasa atas perdata Islam tertentu, khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di pengadilan umum. Pengadilan agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau di Mahkamah Agung.
Baiklah, kita mulai ke materi pokok ketiga, yaitu perubahan undang-undang tentang peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diubah sebanyak 2 kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, penerapan hukum Islam pada pengadilan agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang-undangan secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Penerapan hukum Islam dalam peraturan ini adalah mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka kewenangan absolut pengadilan agama ditambah. Penambahan perkara itu antara lain dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari penjelasan umum angka 2 alinea 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadikan pengadilan agama dapat secara penuh menangani seluruh perkara waris antara orang Islam. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Kekuasaan pengadilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama menegaskan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Islam. Baiklah, kita mulai ke materi pokok keempat, yaitu kewenangan pengadilan agama. Pengadilan agama menurut bab 1 pasal 2, bab 3 pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Setelah diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Penjelasan umum alinea kedua menyatakan bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama diperluas
antara lain meliputi ekonomi syariah. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan sampai di sini dulu uraian ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya adalah manusia yang tidak sempurna, tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujikanmu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.